Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para mu'allif, para musannif semuanya, khusus kepada guru saya Syekh Kiai Haji Abdillah Rifai, nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala, sekarang yang wa minal wa minha antakuna mudhafatan. Bawah ya, saya belum buka soalnya. Tengah. Wa minha, dan itu diantara musawwiqat, antakuna bermula bahwasanya ada apa isim nakiroh, berarti nakiroh yang mubtada isim nakiroh, mudhafatan itu dimudhafkan ila nakiratin, kepada isim nakiroh, au ma'rifatin, atau kepada isim ma'rifat. Wal mudhafu, dan bermula isim mudhaf, la yata'arrafu, itu tidak bisa menjadi ma'rifat bil idhofati, dengan idhofah. Nahwu khamsu sholawatin katabahunnallahu, seperti contoh khamsu sholawatin, itu lafaz khamsu dimudhafkan kepada sholawatin. Nah, khamsu nakiroh, sholawatin juga nakiroh. Nah, ini sama-sama nakiroh. Boleh juga, karena nakiroh dengan nakiroh itu mempunyai faedah takhsis. Wa mithluka la yabkhalu, dan seperti contoh mithluka la yabkhalu wa ghairuka la yajudu. Nah, itu mithlu mudhaf ke ka, bermula orang seperti kamu, la yabkhalu itu tidak pelit. Sebaliknya wa ghairuka la yajudu, dan bermula selain kamu itu la yajudu, tidak dermawan. Siapa ghairuka? Kamu mah enggak pelit-pelit amat, sebagaimana orang lain pun, lainmu pun enggak dermawan. Itu mithlu mudhaf ke ka, dan ghairu mudhaf juga ke ka. Nah, itu sama-sama isim nakirah maksudnya. Fa khamsu, maka bermula lafaz khamsu dalam sabda Nabi khamsu sholawatin, mubtadaun, itu mubtada. Wa huwa, dan bermula khamsu nakiratun, itu nakirah. Boleh sebagai mubtada litakhsisihi, karena ditakhsisnya mubtada atau khamsu bil idhofati, dengan idhofah. Wa jumlatu katabahunna, dan bermula jumlahnya fi'il katabahunna Allah, khobaruhu, itu khobarnya mubtada. Jadi musawwiq, dalam arti musawwiq yang membolehkan isim nakiroh menjadi mubtada, diantaranya adalah dia mudhaf. Isim nakiroh tadi dimudhafkan, baik mudhaf ilaihnya berupa isim nakiroh, sama-sama nakiroh. Kalau isim nakiroh mudhaf ke isim nakiroh, itu mempunyai faedah takhsis. Ngerti? Gulamu rajulin, ya, seperti itu. Khamsu sholawatin, itu takhsis. Kalau nakiroh mudhaf ke isim ma'rifat, fungsinya ta'rif. Begitu. Nanti yang dimaksud. Kemudian wa minha, dan itu diantara musawwiqat, ayyakuna, bermula bahwasanya ada apa al khobaru khobar, dzarfan, itu berupa dzaraf, muhtasson
Halid ditentukan bi idhofatihi dengan idhofahnya dzaraf ilasmin kepada isim. Ya seluhu yang patut apa isim lil ikhbari anhu untuk dijadikan khobar apa anhu dari isim, maksud isimnya dzaraf itu. Au jarron wa majruron atau itu berupa jar majrur. Au jarron wa majruron atau itu berupa jar majrur. Kadzalika seperti itu mukhtas bi idhofati ilasmin. Khala kaunihima hal keadaan keduanya jar dzaraf dan jar majrur muqaddama ini yang didahulukan keduanya alal nakiroti atas isim nakirah. Alal nakiroti atas isim nakirah. Nahwu ing dzaka rajulun wa fid dari imra'atun. Ya, segitu dulu. Jadi sambil dijelaskan, musawwik yang berikutnya dalam arti isim nakirah boleh menjadi mubtada apabila khobarnya berupa dzaraf atau jar majrur. Udah begitu khobarnya didahulukan, mubtadanya belakangan. Itu termasuk musawwik. Maksudnya musawwik yang membolehkan isim nakirah menjadi mubtada. Itu contohnya fiddari, nggak usah ditulis, setelah itu gampang. Fiddari rajulun atau indaka rajulun, terserah, contoh mah bikin sendiri kok gampang. Umpamanya li mimsahatun, umpamanya saya mempunyai mimsahah penghapus, umpamanya li kolamun, bikinnya sendiri, contoh mah gampang, istilah gitu. Nah itu dibenarkan gitu loh. Kemudian banyak ini di Quran ya. Farajulun, bahwa bermula lafaz rajulun mubtadaun itu sebagai mubtada. Wa kadza, dan seperti itu rajulun imra'atun bermula lafaz imra'atun. Wa ma qablahuma, wa ma dan bermula kalimat qablahuma yang sebelum rajulun dan imra'atun. Wa yamma qablahuma al khobaru, itu khobar. Wa innama saghal ibtida'u bin nakirah li takhsisiha bi taqaddumil khobar al madhkur. Wa innama sagho, dan bahwasanya menang dalam arti boleh apa al ibtida'u membuat mubtada bin nakirati dengan isim nakirah. Li takhsisiha, karena ditakhsisannya nakirah, bitaqaddumil khobari, dengan didahulukannya khobar al-madhkur yang telah disebutkan. Li'anahu, karena sungguhnya kalam idza qila, apabila diucapkan apa lafaz fiddari lafaz fiddari, idza qila apabila diucapkan apa lafaz fiddari ulima, maka diketahui apa annama, sesungguhnya ma kalimat yudkaru yang akan disebutkan apa ma ba'dahu setelah fiddari mausufun itu disifati bisihhati istiqrarihi, dengan sah menetapnya ma yudkaru ba'dahu fiddari di dalam rumah. Fahuwa, maka bermula ma yudkaru ba'dahu itu fi quwwati tahsisi, dalam kekuatan mentahsis, fi quwwati tahsisi dengan menguatkan tahsis, bisifati dengan sifat. Falau kana, maka jikalau ada apa al khobaru khobar, ada itu ghairu dzarfin selain dzaraf, au dzarfan atau dzaraf tapi arian yang sepi, anil ikhtisasil madhkuri, dari ikhtisas ketentuan yang disebutkan. Nahwu ingda rajulin malun, seperti lafaz ingda rajulin malun. Ingda rajulin itu di sisi laki-laki, malun bermula harta, maksudnya laki-laki itu mempunyai harta. Au
ghairu muqaddamin atau itu tidak didahulukan. Tidak didahulukan mubtada'nya belakang, khobarnya dulu kan begitu harusnya. Nah ini enggak. Kalau seperti itu lam yasihha maka tidak sah apa al-ibtida'u membuat mubtada' bin nakirati dengan isim nakirah. Wastiratuhu dan bermula membuat syarat didahulukannya mubtada' didahulukannya khobar. Guna di sini kaghairihi sebagaimana selainnya di sini mubtada' khobar fil khobari dalam khobar at-taqdimu itu mendahulukan yaktadi yang menetapkan apa annalahu madkhalan fit taswih. Annalahu sesungguhnya itu tetap bagi mubtada apanya madkhalan kategori lah gampangannya fit taswih di dalam taswih. Taswih itu sesuatu yang membolehkan isim nakirah menjadi mubtada, itu maksudnya. Wajah zaman dan telah mantap siapa pengarang kitab Al-Mughni fil Mughni Imam Asmuni kalau salah ya. Fil Mughni di dalam kitab Al-Mughni bi anna taqdima dengan sesungguhnya mendahulukan khobar mengakhirkan mubtada guna di sini innama huwa bahwasanya bermula at-taqdim lidaf iltibasil khobari itu untuk menolak iltibasnya khobar. Iltibas itu kerancuan atau kesamarannya khobar bisifati dengan isim sifat, dengan sifat. Jadi dzaraf kesimpulannya dzaraf atau jar majrur boleh menjadi musawwik apabila dzaraf atau jar majrur tadi didahulukan. Ya, contoh yang udah di atas tadi lillahi ubabaya fidari rajulun itu tetap dalam rumah rajulun bermula seorang laki-laki itu boleh termasuk ketika berupa dzaraf nanti Quran akan ada sebenarnya waladaina wal minal akbar lanjut aja wa minal ikhbari dan itu diantara membuat khobar itu kan ada contohnya bidzarfi dengan dzaraf al-muqaddami yang didahulukan khobarnya dzaraf didahulukan mubtadanya belakangan nahwu qauli ta'ala itu seperti firman Allah Ta'ala waladaina mazid waladaina dan itu di sisi kami mazidun bermula tambah wabil jari wal majruri dan dengan jar majrur al muqaddam yang didahulukan nahwu wa ala absarihim ghisyawah. Nah, itu lafaz wa ala absarihim itu ala absarihim ala huruf jar absar majrur itu khobar dan itu tetap atas pandangan-pandangan mereka ghisyawatun bermula tutup itu ghisyawatun itu khobar belakangan itu maksudnya. Wadhaba dan berpendapat siapa ba'dhum sebagian ulama illa anna madara sihhati wuqu'il mubtada'i pada sesungguhnya putaran sahnya terjadinya mubtada nakiratan khali berupa isim nakirah ala khusulil faidati atas terjadinya atau hasilnya faidah ala khusulil faidati itu atas hasilnya faidah la alal musawwiqat tidak atas musawwiq. Nah, ini ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat bahwasannya putaran sahnya terjadinya mubtada berupa isim nakirah itu yang menentukan adalah khusulul faidah. Maksudnya khusul faidah itu apa? Hasilnya faidah kalam. Apa maksudnya faidah kalam? Omongan itu bisa didengar oleh orang lain. Dipahami gampangannya. Ngerti kan? Jadi la alal musawiqat bukan masalah musawwiqnya. Itu menurut ba'duhum. Alati yaitu musawiqat dzukirat yang telah disebutkan apa alati
Cuma ngaji sore ngantuk mulu, ampun dah. Jadi bukan karena semata-mata musawigot kalau versi Badihim. Itlayah lu karena tidak sepi kalam antakallufin wa du'fin, dari memaksakan wadufin dan lemah. Wahuwa dan bermula takalluf dan du'fin ibaratu zahiru ibaratil alfiyati, itu nampaknya ungkapan kitab alfiyah. Faidah khasarat, maka apabila terjadi apa al-faidatu faidah, fa'akhbir, maka membuatlah khobar siapa kamu, an ayyi syai'in, an ayyi nakiratin, tentang manapun nakirah, syi'ta mengendaki siapa kamu. Fa'alaihi, maka atas kaidah ini, fa'akhbir an ayyi nakiratin syi'ta yasikhusah, apa lafad rajulun alal babi, bermula seorang laki-laki itu alal babi, atas rumah, atas pintu. Nah, itu rajulun nakirah, alal babi khobarnya boleh, faedah bisa dihasilkan. Wa kabun ing qadha as-sa'ata, wa kabun, dan bermula kaukab bintang, ing qadha itu rusak apa bintang, as-sa'ata di dalam saat ini, bintang rusak itu maksudnya. Idza kana al-mukhatabu, ketika mukhatab la ya'rifu dzalika, tidak mengetahui itu semua. Waqat yakunu, dan udah titik, waqat yakunu, dan terkadang ada apa al-mubtada'u mubtada, masdaron itu berupa masdar, mu'awalan yang ditakwili, min an wal fi'li, dari an dan fi'ilnya. Mubtada tapi dia berupa masdar. Masdar itu takwilan, berarti kan masdar itu takwilan dari an dan fi'ilnya. Jadi mubtada jelas-jelas nyata-nyatanya an dan fi'ilnya. Nahu wa antasumu khairul lakum, wa antasumu, dan bermula bahwa puasa siapa kalian semua, khairun itu lebih baik, lakum bagi kalian semua, itu antasumu. An huruf masdariyah, tasumu fi'il madhi, ditakwil ay saumukum. Fa antasumu, maka bermula lafaz antasumu, mubtadaun itu mubtada, li'anna ta'wilahu, karena sungguhnya takwilannya antasumu, saumukum itu lafaz saumukum. Ini ngantuk berat saya kalau sore ini. Wa khairul lakum, dan bermula lafaz khairul lakum, khobaruhu itu khobarnya mubtada. Jadi wa antasumu itu ada, nggak usah ditulis jelas ya, antasumu, hilok ditulis, tapi nggak apa deh buat ini. Antasumu, wa an, nah, arah ayat ini antasumu, perhatikan. Ini an namanya an masdariyah, termasuk huruf nasab, kan gitu. Maka tasumu dibaca nasab, huruf nun dibuang. Nah, wa antasumu, perhatikan ini cara mentakwil yang agak sulit. Tasumu itu masdarnya adalah siam, kan gitu. Nah, siam ini kenapa di dalam pentakwilannya tadi kok siamukum? Kum itu terambil dari mana? Perhatikan ini huruf ta. Ta itu menunjukkan mukhatab. Perhatikan ini cara menggali bagaimana cara menjadikan dhamir. Mukhatab
wawunya adalah wawu jamak. Mukhatab jamak, dhamir yang pas itu bagaimana? Ayo, kum lah, orang itu udah ada. Siyamukum. Lah kenapa siyamukum? Karena kum itu menunjukkan mukhatab diwakili tak mudhari' nih. Jamak diwakili wawu jamak. Mim ini dalam huruf diwakili wawu. Gabungan antara tak mudhari'ah dengan wawu maka menjadi dhamir kum. Andaikan wa antasuma umpamanya enggak Al-Qur'an, wa antasuma kan tak. Di sini mah enggak ketemu apa-apa, ya kalah saumuka. Lah kenapa saumuka? Ya ka. Kenapa ka ini tak? Dan mimnya tidak ketemu apa-apa. Jelas itu. Itu tinggal dikembangkan sendiri, maka di sini permainan sorof itu penting. Kalau sorof kalian jalan dikombinasi dengan nahwu yang benar, ya itulah sebenarnya. Itu maksudnya wa antasumu, nah khairul lakum tetap khobar. Khairun itu lebih baik. Nah, mubtada yang berupa takwilan masdar siyamukum itu loh namanya mubtada, bukan isim soreh, tapi mubtada dari isim yang ditakwil dari an dan fiilnya. Jelas. Nah, itu maksudnya mubtadanya pisan itu. Nah, gitu loh. Nah, supaya paham gitu. Wal khabarul juz'u al juz'ul ladzi tatimu bil faidatu. Udah sekarang fokus masuk kepada pembahasan khobar. Wal khobaru dan bermula khobar, wa ya khobar, al juz'u itu juz bagian. Alladzi yaitu juz, tatimu yang menjadi sempurna. Bi dengan alladzi apa al faidah itu faidah. Mufradan kana au jumlatan. Au dzarfan au jarran wa majruran. Mufradan itu berupa mufrad karena ada apa juz, apa khobar, au dzarfan atau itu berupa dzaraf. Jarron wa majruron atau itu berupa jar majrur. Jadi khobar adalah juz atau bagian yang menjadi penyempurna faidah kalam. Artinya khobar penyempurna mubtada maksudnya. Nah, khobarnya itu apakah berupa mufrad jumlah khobarnya apakah berupa mufrad benar ya jumlah dzaraf atau jar majrur. Artinya khobar terbagi 4 kan gitu. Asalnya kan terbagi 2, khobar mufrad dan khobar jumlah. Khobar mufrad adalah kemarin dibahas sebenarnya, mau diulang nggak masalah, nanti ada berikutnya. Ma'a mubtada'in beserta mubtada ghairil wasfi selain isim sifat al mustaghna yang tidak dibutuhkan anil khobari dari khobar. Fa kharaja maka keluar bidzikril mubtada'i dengan menyebut mubtada apa marfu'ul fi'li yang dirofakkan oleh fi'il. Minal fa'ili nyatanya dari fa'il au naibihi atau naibul fa'il. Li'annahu karena sungguhnya marfu'ul fi'li minal fa'il au naibihi mutimman laisa itu tidak ada apa marfu'ul fi'li mutimman itu menyempurnakan lil faidati terhadap faidah ma'al ibtida'i beserta ibtida' mubtada bal ma'a fi'lin bahkan malahan beserta fi'il wabil qaid alladzi zituhu bihi sarul haddu wa bihi wabil qaidi dan dengan qaid kriteria
alladzi yaitu kayyid zitu yang menambahkan saya hu pada alladzi soro maka jadi apa al-haddu definisi. Jadi itu manian pencegah marfu al-wasfil madhkur pada marfu'nya isim sifat yang telah disebutkan. Li'annahu karena sesungguhnya marfu'ul wasfil madhkur wa in tammat dan sekalipun sempurna bi dengan marfu'il wasfi apa al-faidatu faedahnya kalam ma'a mubtada'in beserta mubtada lakin hadzal mubtada'u tetapi bermula ini mubtada wa ya mubtada al-wasful madhkuru itu isim sifat yang tadi disebutkan. Waqad marra dan betul-betul telah lewat apa anna hadzal wasfa sesungguhnya ini isim sifat la khobarun lahu. La khobarun itu tidak sebagai khobar lahu bagi mubtada. Wa hadza ta'rif dan bermula ini definisi. Dzakara itu menyebutkan kepada hadza ta'rif siapa Ibnu Hisham, Imam Ibnu Hisham fi tawdhifihi di dalam kitab tawdhihnya Ibnu Hisham. Wa huwa ghairu jami'in. Wa huwa dan bermula hadza ta'rif gampangannya lah. Ghairu jami'in itu tidak mencakup li adami syumulihi. Ini ada goreng ikan ya. Ya Mat. Rahmat mah nyium aja lu Mat. Ikan apa lu Mat? Lu kan orang pandai kali bisa bedain ikan. Ya li adami syumulihi karena tidak mencakupnya hadza ta'rif min nahwi Zaidun abuhu qaimun. Dari seumpama lafaz Zaidun abuhu qaimun. Zaidun bermula Zaid, abu itu bermula bapaknya Zaid itu qaimun. Itla yastuku karena tidak benar alaihi atas nahwu Zaidun abu qaimun. Apa anahu sungguhnya Zaidun abu qaimun juz'un tamat bil faidah. Juz'un itu bagian tamat yang menjadi sempurna bi dengan juz apa al faidah itu faidah kalam ma'a mubtada'ihi beserta mubtada'nya alladzi ma'a mubtada'i beserta mubtada'nya khobar wa ya mubtada'nya khobar abu itu lafaz abu listimalihi karena mencakupnya abuhu ala dhamir ghaib atas dhamir ghaib. Ada titik. Jadi waduh tumbennya berat banget saya ngantuk. Enggak usah live kali ya. Ntar kasih tafsir enggak usah live ya. Ngantuk berat saya. Jadi maksudnya bahwasanya khobar ini kalau di alfiyah mas simbol wal khobarul juz'ul mutimmul faidah. Jadi faidah adalah bagian yang menjadi penyempurna faedahnya khobar, faedahnya mubtada. Umpamanya contoh yang udah dibikin semua ini, contoh ini semua lah sama. Wa antasumu khairul lakum sama contohnya itu. Nah, cuman khobar di sini kan belum selesai. Berikutnya ada tuh wal khobaru ala kisma ini itu ya. Wal khobaru ala kisma ini dan bermula khobar itu ada dua bagian. Nah itu khobar yang merupakan juz mutimmul faidah adalah itu panjang penjelasannya dari yang tadi. Yang dimaksud di sini adalah khobar yang berupa mufrad jumlah dzaraf atau jar majrur dan ma'a mubtada'in ghairil wasfi al mustaghna anil khobar. Khobar yang nempel termasuk barengnya sama mubtada yang mana mubtada tadi selain isim sifat yang tidak dibutuhkan dari khobar.
Jadi umpamanya ada Zaidun koma abuhu. Nah, perhatikan. Zaidun abuhu qaimun. Bermula Zaid, abuhu itu bermula Zaid, qaimun itu orang yang berdiri. Ini jumlahnya ini khobar. Iya kan? Khobarnya Zaidun. Tapi jangan salah, abuhu juga mubtada. Kan gitu. Qaimun khobarnya abuhu. Nah gitu kan. Maka sampai terjadi debat di antara para ulama tadi. Maksudnya debat di antara para ulama. Kalau menurut Ibnu Hisham bahwasannya kalau yang disampaikan oleh Ibnu Hisham wa hadza ta'rif dzakarahu Ibnu Hisham fi tawdhihi, definisi yang sebelumnya tadi yang disampaikan oleh ba'dihim dikomentari oleh Ibnu Hisham ini ghairu jami'in, enggak mencakup li adami sumulihi qaimun min nahwi Zaidun abu qaimun, karena tidak mencakup dari lafadz qaimun. Loh, qaimun ini khobarnya abu kan gitu loh. Jadi kalau khobar hanya diartikan sesederhana bahwasanya dia hanya juz yang menyempurnakan faedah, sementara faedahnya kaitannya itu adalah menyebut hal-hal yang berhubungan dengannya, itu nggak disempurnakan, maka nggak jelas jadinya. Itu maksudnya. Wawa kismani, wawa dan bermula khobar. Kismani itu ada dua bagian. Kal mubtada'i sama seperti mubtada. Mufradun yaitu khobar mufrad, wa ghairu mufradin dan khobar ghairu mufrad. Gampang ini persis di jurumiyah. Wa huwa dan bermula mufrad. Guna di sini dalam bab mubtada khobar fi muqabalatil jumlati, itu di dalam perbandingan jumlah, wasibhi dan sibhul jumlah. Idzil mufradu lahu itlaqatun arba'atun. Idzil mufradu karena bermula mufrad, lahu itu tetap bagi mufrad, itlaqatun bermula ucapan-ucapan, arba'atun yang 4. Perhatikan, yang dimaksud mufrad di sini pembandingnya adalah jumlah atau sibih jumlah. Karena mufrad itu mempunyai 4 pengertian yang berbeda. Itu maksudnya idzil mufradu lahu itlaqatun arba'atun. Kama buyinat, sebagaimana dijelaskan apa dzalika itu itlaqat arba'ah fil hududi, di dalam al-hudud wa syarhiha, dalam kitab al-hudud ya definisi, wa syarhiha dan syarahnya al-hudud. Wa ghairul mufradi, dan yang keempat adalah khobar ghairul mufrad. Minal jumlati, nyatanya dari jumlah, wa syibhiha dan yang menyerupai jumlah. Fal mufradu maka bermula khobar mufrad, tajibu itu wajib apa mutabaqatuhu, serasinya sesuainya mufrad, lil mubtada'i terhadap mubtada. Haitsuma amkana, bagaimanapun memungkinkan apa mubtada, ifrodan wa tasniyatan wa jam'an, apanya mufradnya, wa tasniyatan dan tasniyahnya, wa jam'an dan jamaknya, tadzkiran wa ta'nisan, mudzakarnya, wa ta'nisan dan muannasnya. Nahu Zaidun qaimun, nah itu maksudnya khobar mufrad. Elok ini saya tulis nih. Khobar mufrad itu harus sesuai
Banyak kan ngapus sih. Khobar terbagi dua, udah usah banyak-banyak lah, mufrad dan ghairu mufrad. Khobar mufrad yang jelas adalah khobar yang tidak berupa jumlah atau sibeh jumlah. Dan khobar ini mubtada'nya sama ininya harus sama. Zaidun qaimun. Zaidun ini mufrad mudzakkar, maka qaimun mufrad mudzakkar. Udah gak usah kasih al biar cepat. Zaidani qaimani. Ini tasniyah, ini mudzakkar juga sama. Zaiduna qaimuna. Ini sebagai pembanding. Udah nggak usah ditulis, papan tulis deh. Kelamaan di situ ada. Di orang di situ ada kok. Ngapain? Wa hindun qaimatun, hindun qaimatun. Udah mat, lihat kitab aja, nggak usah ketik. Hindun muannas, maka qaimatun. Az-zaidani qaimatani. Ya. Az-zaidani isim tasniyah, maka khobarnya qaimani. Nah, az-zaidani tasniyah mudzakkar, wal hindani qaimatani. Itu lengkap udah loh, nggak usah ditulis ya. Wal hindani qaimatani, dan bermula dua hindun itu qaimatani, berdiri keduanya. Wa zaiduna qaimuna, wal hindatu qaimatun, wa zaidun akhuka, wa hindun ukhtuka. Mudah jelas, mufrad tasniyah jamak mudzakkar atau muannas. Juni kemana Juni? Samrin. Yang banyak alasan. Udah usah ada yang masak, ada yang ngirim. Yang udah masak juga kan macem-macem sih ah. Wa hindun ukhtuka wa idza istama'a, dan apabila kumpul apa mudzakkarun wa muannasun, mudzakkar dan muannas, ghulibal mudzakkaru alal muannas. Ghuliba maka dimenangkan apa al mudzakkaru mudzakkar alal muannasi atas muannas. Fayuqalu maka dikatakan hindun wa zaidun qaimani. Mudzakkar sama muannas ngumpul. Contohnya hindun dan zaid qaimani, itu dimenangkan mudzakkar. Qaimani bukan qaimatani gitu. Ngapain Juni? Ya alasan memang. Wala yuqalu qaimatani. Sumal mufradu, kemudian khobar mufrad wa in kana jamidan, sekalipun ada apa mufrad jamidan itu jamid, fala yatahammalu dhamiral mubtada'i, fala yatahammalu maka tidak pantas apa jamid dhamiral mubtada'i pada dhamirnya mubtada, illa in uwila, kecuali jika ditakwili apa jamid bimustaqin dengan isim mustaq. Nahwu zaidun asadun. Asadun itu macan, macan itu ya binatang itu. Paham? Jelas gak? Zaid itu macan, pantas apa enggak? Ya enggak pantas lah, enggak sah. Kenapa? Karena macan itu ya binatang macan itu. Begitu loh. Maka ketika ditakwili bimakna sujaun, Zaid itu seperti macan dalam beraninya, baru benar. Itu maksudnya begitu. Maka jangan bangga macan ini, tetap aja binatang mau binatang. Nanti maksudnya, wah dia macan podium, kan ada istilah begitu ya lah. Binatang mer binatang gitu loh. Wa ingkan, dan jika ada apa khobar mustaqon itu berupa isim mustaq. Isim mustaq itu isim yang bisa ditakwil. Itu yatahammalu maka mengandung apa dhamiruhu, yutahammalu itu ditanggung apa dhamiru, dhamirnya mustaq, malam yarfa adz-dhahiru, selagi tidak merofakkan apa khobar
adzhira pada isim dhahir nahu Zaidun qaimun abuhu. Nah itu lafaz Zaidun bermula Zaid qaimun abuhu. Nah itu qaimun kan mustaq. Maksudnya mustaq itu bisa ditasrif. Ngerti gak? Kalau jamid itu jumud, kaku beku. Seperti tadi Zaidun asadun. Asadun itu macan. Macan itu nggak bisa kalian asada ya sudu asadan wama asadan fahuwa asad kering sekalian asad saat ya nggak bisa karena itu isim jamid. Maksud isim jamid apa? Isim baku gitu loh maksudnya. Beda kalau qaimun qoma yakumu ya itu qaimun qaimani qaimuna qaimatun qaimatani qaimatun dan seterusnya dah. Itu jelas ya. Nah, qaimun berubah kepada qaimatun, qaimatani dan seterusnya itu menandakan qaimun isim mustaq. Kalau mubtada'nya berupa isim mustaq enggak kudu ada dhamir. Itu maksudnya enggak usah ditakwil pula gitu loh, kecuali dia merupakan isim dhahir. Zaidun qaimun abuhu, la abuhu itu fa'ilnya qaimun, maka ada dhamir hu itu maksudnya yang kembali kepada Zaid. Wa qaimun anta au qaimun anta atau itu orang yang berdiri siapa anta kamu. Ilahi kepada Zaid. Wa yajuzu dan boleh apa ibrazul dhamir membariskan dhamir idza jara al-wasfu apabila berlaku apa al-wasfu isim sifat ala ghairi man atas selain orang ala ghairi man atas selain orang lahu yang itu bagi man ingda khaufil labsi ketika takutnya kesamaran. Nahu Zaidun amrun dharibuhu. Itu Zaidun bermula Zaid, amrun awas. Amrun itu bermula amr, dharibu itu orang yang memukul Zaid. Zaid itu dipukul oleh Amr gitu loh maksudnya. Zaidun amrun dharibuhu itu kalau nggak hati-hati kan bisa terjebak cara mengartikannya. Udah titik. Maksudnya wajib ibrazul dhamir. Membuat dhamir baris, maksudnya dhamir baris itu dhamir yang nampak apabila isim sifat ala ghairi man huwa lahu. Yaitu contohnya Zaidun amrun dharibuhu. Amrun dharibu itu jumlahnya amrun dharibu itu khabarnya Zaidun. Zaid itu dipukul oleh Amr itu loh maksudnya. Udah enggak terjadi al-labsu ya enggak masalah. Wa ghairul mufradi dan bermula khobar ghairul mufrad. Udah deh ya, saya teler banget ini. Tahu sore ini kurang fit ini. Udah bonus apa dah. Setengah jam. Maksudnya live-nya enggak usah live, Mak, udah dianiin. Diteruskan ya tafsir Yasin tapi enggak usah live. Kita bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.